Puluhan warga geruduk kantor PLN, mereka protes kebijakan PLN. Penyakit mulut dan kuku hewan ternak di Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan kejadian luar biasa. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, puluhan warga Lombok Timur geruduk kantor PLN Selong. Mereka protes kebijakan penyesuaian daya otomatis dari pelanggan 450 menjadi 900 dan 1300 volt ampere. Kalau di bawah 100. Puluhan warga Lombok Timur ini mendatangi kantor PLN Selong. Mereka memprotes dialihkan dari pelanggan 450 menjadi pelanggan 900 dan 1300 volt ampere akibat kebijakan penyesuaian daya otomatis dari PLN. Warga mengaku dengan kondisi ekonomi saat ini bagi warga kurang mampu, tidak mampu membayar biaya penyambungan dan biaya beban yang lebih mahal. Karena kita hanya nelayan miskin Pak, ada 1 hari tidak ada 1 bulan. Musim angin sekarang, semua mahal kan di pasar. Anak kita sekolah Pak. Daya sedot juga 450. Iya 450, kita bayar aja ini 165.000. Yang dulu Ibu bayarnya berapa Bu? Dulu sedikit-sedikit sih 50, tapi berapa tahun ini sudah mahal sudah kan. Terus gimana Ibu mau peralihan atau? Kita sih maunya yang 450 ini saja kan sudah mahal. Sementara itu pihak PLN mengaku kebijakan penyesuaian daya otomatis tersebut untuk menertibkan pelanggan listrik 450 volt ampere yang dapat subsidi pemerintah agar benar-benar tepat sasaran. Warga yang benar-benar tidak mampu diminta untuk mendatangi kantor PLN dengan membawa bukti dan mengajukan keberatan sampai batas waktu 30 Mei 2022 mendatang. Seluruh pelanggan 450 atau 450 yang pemakaiannya di atas maksimal atau ketentuannya pelanggannya tidak termasuk ke dalam data DTKS, itu diarahkan untuk ke daya 1300, yang mana artinya memang daya 450 ini nantinya diperuntukkan hanya untuk pelanggan-pelanggan yang tidak mampu saja. Setelah menyampaikan keberatannya, warga kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, penyakit mulut dan kuku hewan ternak di Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan kejadian luar biasa. Menyusul bertambahnya jumlah hewan ternak yang terpapar hampir mencapai 1.000 ekor sapi. Kasus penyakit mulut dan kuku hewan ternak sapi semakin merebak di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam beberapa minggu terakhir ini, kasus PMK kini hampir 1.000 ternak, yakni 903 ekor sapi terkena PMK per tanggal 23 Mei 2022. Akibat merebaknya PMK begitu cepat, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyatakan kasus PMK di Lombok Tengah sudah masuk sebagai kejadian luar biasa. Dari 12 kecamatan, 9 kecamatan diantaranya telah terkena PMK dengan penyebaran terbanyak di Kecamatan Praia Tengah. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah mengklaim penyebaran PMK hewan ternak yang cukup tinggi disebabkan karena masih kurangnya disiplin dari peternak menerapkan isolasi, terutama para peternak yang masih melakukan proses jual beli, meskipun pasar hewan dan kandang kolektif telah ditutup sementara. Keseluruhan kan kita lihat angka penularan yang cukup tinggi dan sampai hari ini sudah 903 nih memang KLB. Cuma kalau kita evaluasi, munculnya penyakit ini semakin meningkat ya memang pergerakan. Kita memang kurang petani juga, pemilik ternak juga tidak disiplin untuk menerapkan isolasi. Itu penyebab utamanya daripada merebaknya ini kemana-mana. Untuk menekan penyebaran PMK, pemerintah daerah Lombok Tengah menggelontorkan dana untuk pembelian obat ternak untuk menyasar peternak yang kurang mampu. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Kendati penyakit mulut dan kuku tidak menular ke manusia yang menyerang hewan ternak di Indonesia menjadi kekhawatiran di tengah masyarakat, warga diimbau tetap waspada. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak sapi tengah menjadi kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Wabah ini pertama kali ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk NTB sebagai wilayah dengan populasi sapi terbesar keempat Indonesia. Kasus pertama ditemukan di wilayah Gresik, Jawa Timur pada 28 April lalu dan telah mengalami peningkatan kasus rata-rata 2 kali lipat setiap harinya. Penyakit ini juga rentan menular di hewan ternak seperti rusa, kambing, domba, dan babi. Kendati penyakit mulut dan kuku pada ternak tidak menular ke manusia, namun masyarakat harus tetap waspada. Dokter dari pengembangan sapi Keswan NTB, Dokter Hewan Di Harlita menjelaskan, sapi dengan asupan makanan yang tidak sehat yang bercampur dengan sampah sangat cepat tertular penyakit PMK. Selain itu juga dagingnya sangat berbahaya jika dikonsumsi karena sapi yang makan di tengah kubungan sampah mengandung banyak residu akibat sampah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kita punya lab veteriner. Nah, di sana bisa untuk memeriksa yang namanya itu residu, ya ada residu antibiotik, kemudian cemarannya ya, cemaran mikroba itu TPC ya, untuk pemeriksaan Kesmafet namanya ya, untuk produk dari asal hewan itu nanti bisa dibawa ke sana. Memang kalau ini ya bukan untuk makanannya ya, sampah itu ya, otomatis apa yang masuk kalau tidak sesuai dengan peruntukannya pasti akan berefek pada kualitas dagingnya dan kesehatannya. Masyarakat diimbau lebih selektif dalam mengkonsumsi daging sapi sebab tidak semua bagian tubuh ternak sapi dapat dikonsumsi dengan aman di tengah wabah penyakit PMK saat ini. Ada beberapa bagian pada hewan ternak yang memiliki potensi besar terpapar virus PMK, diantaranya yakni kepala hewan, kikil, jeroan atau organ dalam. Bagian dari organ tubuh tersebut menurut Kementerian Kesehatan bagian yang paling terserang oleh virus, maka daging di sekitar organ tersebut harus dihindarkan. Selain kolesterol tinggi juga menjadi tempat bersarangnya virus PMK. Hingga saat ini ribuan ternak dilaporkan telah terjangkit virus PMK dan penyebarannya dengan cepat dari satu hewan ke hewan lain berdekatan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, rehabilitasi 6 rumah warga korban konflik sosial di Desa Mareje, Lombok Barat dipercepat dan saat ini telah dilakukan inventaris terkait kerugian dan bahan yang dibutuhkan. Rehabilitasi 6 rumah warga korban konflik sosial di Desa Mareje, Lombok Barat dipercepat Pemda Lombok Barat dan saat ini telah dilakukan inventaris terkait kerugian dan bahan yang dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan segera melakukan proses rehabilitasi terhadap 6 rumah warga Mareje yang rusak akibat konflik sosial beberapa waktu lalu. Saat meninjau rehab rumah tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat telah berkomitmen untuk segera mungkin membangun rumah tersebut dan seluruh bahan serta tukang bangunan saat ini sudah berada di lokasi sejak pekan lalu. Mengecek kesiapan tukang, kesiapan bahan, ya, dan kesiapan alat. Nah, kemarin sudah mulai kerja dan ini terus, artinya kita kita awasi ya, supaya pekerjaan ini lebih cepat. Nah, terutama pengecatan rumah yang kena jelaga dan sebagainya supaya lebih cepat. Perbaikan rumah ini akan dikerjakan secara gotong royong dengan melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat setempat yang dibantu oleh tukang dari daerah sekitar. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.